Selamat siang Pak Albert, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Prima, Alhamdulillah kabar saya hari ini tuh baik sebetulnya. Tetapi itu Pak agak nggak enak di hati juga Pak. Oke, jadi ngomong-ngomong tadi malam kok tiba-tiba WA saya dan ngajak ketemu hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya Pak, kalau hari ini Pak Prima tidak sibuk, saya ingin sharing sebentar Pak. Ada masalah yang sedang saya alami. Siap Pak, jadi dengan senang hatilah Pak. Mumpung saya ada waktu senggang juga, kira-kira nanti yang Bapak harapkan dari perbincangan kita saat ini apa ya Pak? Saya itu Pak ingin menemukan sebuah solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya cerita dengan Pak Prima nanti akan ada gambaran yang bisa saya lakukan di selanjutnya Pak. Oke, semoga ya Pak. Jadi kalau boleh saya tahu Pak, ini memangnya itu ada masalah apa ya Pak? Bolehlah Bapak nanti ceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Albert ini ya. Oh iya Pak. Jadi ceritanya toh Pak, kemarin saat saya melakukan pembelajaran di kelas, itu saya ditegur oleh wakil kurikulum saya Pak. Karena itu tadi melaksanakan pembelajaran masih secara konvensional. Padahal tahu sendiri toh Pak, sekolah kita kan melalui program kurikulum merdeka, kita kan dituntut untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, yang berpihak pada murid. Tetapi biasanya toh Pak, saya itu juga menggunakan media ajar yang inovatif Pak, seperti PPT. Mungkin kemarin bukan harinya saya Pak. Jadi pada waktu saya itu akan memulai pembelajaran Pak, laptop saya itu ada kendala atau rusak. Jadi otomatis saya kan tidak bisa menggunakan media PPT dalam pembelajaran. Baik, jadi itu ya Pak masalahnya. Kalau boleh saya tahu Pak, jika dilihat Bapak itu kan tadi sering menggunakan media pembelajaran yang inovatif PPT gitu ya Pak. Kalau boleh saya tahu, jika ini dinilai dari skala 1 sampai 10 itu, Bapak itu ada di angka berapa ya Pak? Ya, jika dibuat skala toh Pak, itu saya itu sekarang itu berada di ya kurang lebih angka 8 lah Pak. Mungkin hanya kemarin saja Pak, wakil guru saya kebetulan hari itu kan melakukan ya namanya supervisi mendadak. Ya toh Pak, di tiap-tiap kelas dan menemukan sebuah masalah di kelas saya. Oh, jadi begitu. Nah, kalau saya lihat pun di angka 8 itu luar biasa ya Pak. Jadi cukup seringlah menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Mungkin Bapak sudah mencoba mencari solusi dengan wakil kurikulum atau mengkomunikasikan tentang masalah yang terjadi ini Pak? Sebenarnya toh Pak, saya sudah berkomunikasi. Saat itu kan di samping dia menegur kepada saya, beliau itu juga bertanya kepada murid-murid saya yang saya ajar di kelas terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apakah selama ini itu saya pelajarannya menggunakan media yang inovatif? Kebetulan murid saya Pak itu juga memberikan penjelasan jika sebenarnya saya itu juga sering menggunakan pembelajaran dengan media inovatif, salah satunya yaitu tadi PPT. Mungkin hari itu Pak, laptop saya kebetulan juga rusak, jadi hari itu saya tidak bisa maksimal untuk mengajar di kelas secara inovatif, yaitu dengan menggunakan media PPT. Makanya daripada kelasnya tidak kondusif, saya ngajarnya dengan metode konvensional. Begitu Pak, kurang yang sudah saya komunikasikan dengan wakil kurikulum. Baik, jadi sudah mencoba mengkomunikasikan ya Pak. Jadi tanggapannya bagaimana Pak beliau? Beliau menanggapinya ya memaklumi Pak, karena mau bagaimana lagi, karena perangkat saya kan sedang bermasalah. Ya, baik. Kalau saya garis bawahi, jadi ini tadi kan di masalah perangkatnya Bapak ya, atau di laptop Bapak begitu untuk
menyajikan pembelajaran yang inovatif kepada murid-murid Bapak. Nah, tentunya mungkin Bapak ini sudah memikirkan atau mungkin punya solusi nanti jika masalah itu terjadi di kemudian hari, begitu Pak? Pastinya toh Pak, saya besok itu saya akan mengecek laptop saya. Jadi sebelum saya melaksanakan pembelajaran, mungkin di malam hari itu saya akan cek dulu ya itu atau sebelum bagaimana mengecek kondisi laptop saya. Jika rusak toh Pak, nanti untuk alternatif lainnya yaitu tadi Pak, saya share melalui HP, anak-anak nanti buka di HP-nya atau kalau tidak itu tadi pinjam laptop dari rekan guru maupun dari siswa yang membawa laptop itu akan saya pinjam terlebih dahulu. Luar biasa ya Pak. Jadi eh, nanti Bapak mempersiapkannya lebih matang lagi begitu ya. Nah Bapak, mungkin ada pihak lain yang nanti bisa dilibatkan jika permasalahan itu datang secara tidak tersengaja begitu Pak. Mungkin ada pihak lain yang terlibat gitu untuk solusi dari Bapak. Tentunya ada toh Pak, tentunya saya nanti juga ada. Saya itu pasti akan meminta bantuan dari rekan sejawat Pak, rekan mungkin teman atau mau diservis, yaitu yang bisa memperbaiki laptop tadi karena bermasalah. Namun nanti jika error atau bagaimanapun nanti saya akan meminta bantuan dan berkoordinasi kembali dengan terutama petugas lab ya atau dari Sarpras, itu saya bisa menggunakan komputer labnya sebagai tempat pembelajaran sementara. Jadi kan kita masih ada beberapa alternatif. Jadi kan setelah saya berkoordinasi nanti kan ketika lab itu tidak dilakukan pembelajaran, nanti kan bisa dalam tanda kutip saya menggunakan lab untuk ruang kelas sementara. Atau bahkan nanti anak-anak bisa juga atau Pak apa itu anak-anak nanti saya berikan semacam kan di awal pembelajaran kan saya sudah melakukan pemetaan. Ada yang kinestetik, auditory maupun visual. Jadi begini nanti kan kita bisa mengelompokkan oh yang audiovisual, oke lah kita kasihkan link berupa di YouTube atau apa untuk pembelajaran biar tidak kelas tidak rame, tidak kosong. Kemudian yang visual kan bisa toh kita kasih untuk di purpose untuk mencari-cari atau link tentang materi hari ini. Begitu pula yang kinestetik ya kita berikan semacam stimulus sehingga anak-anak nanti kan bisa untuk sedikit melakukan praktek secara langsung. Jadi itu Pak nanti ketika itu jadi jelas selain kita melibatkan dari berkolaborasi dengan rekan sejawat, petugas lab, Sarpras, kita juga bisa langsung melibatkan pembelajaran itu dengan siswa. Gitu Pak. Ya, ini langkah yang luar biasa dari Pak Albert ya. Jadi alternatif solusi itu sudah ada di Bapak, kemudian ini tinggal eksekusinya begitu ya Pak. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kapan nggih Bapak ini nanti melaksanakan ini ya untuk melaksanakan langkah-langkah solusi ini tadi, ini bisa dimulai kapan Pak? Mulainya kalau bisa hari ini Pak. Kan hari ini kan kebetulan kan laptop saya kan bermasalah, makanya kan ini kan saya hari ini kalau bisa saya memulai yaitu dengan penerapan-penerapan yang sudah saya utarakanlah tadi ke Pak Prima, itu salah satunya saya akan melakukan penanggulangan yaitu tadi bisa dengan pembelajaran yang bersifat audiovisual maupun kinestetik maupun saya akan cek ke lab itu kira-kira labnya dipakai untuk pembelajaran atau tidak. Jadi nanti saya bisa menggiring anak ke lab. Atau itu tadi Pak, hari ini saya harus pinjam laptop teman saya atau siswa. Jadi apa kegiatan biar tetap berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan di awal. Mungkin itu Pak. Jadi langkah-langkah saya tentang penanggulangan itu kalau bisa hari ini saya juga sudah mulai. Baik, luar biasa sekali ya Pak ini rencana Bapak. Kemudian
ini Pak, komitmen ke depan ya Pak, untuk mengatasi permasalahan itu, mungkin Bapak punya komitmen yang diterapkan kepada diri Bapak, agar ketika menjumpai masalah yang sama ya harus melakukan ini, begitu. Apakah ada Pak komitmen dari Bapak? Iya Pak, ada Pak. Tentunya saya akan konsisten untuk ngecek perangkat saya Pak, terutama laptop itu sebelum digunakan untuk kegiatan KBM. Dan saya juga akan segera menghubungi rekan sejawat yang sekiranya dapat membantu saya jika berada di posisi genting Pak. Itu sebagai langkah untuk menanggulangi permasalahan tadi. Mungkin saya juga bisa berkoordinasi Pak dengan salah satunya siswa di kelas itu. Oh, bagaimana kalau pembelajaran bisa lewat dengan cara yang lain, seumpama menggunakan HP. Atau saya tanya kepada siswa, adakah yang membawa laptop bisa saya pinjam sebentar untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi supaya kelas juga tetap berjalan, kelas tetap kondusif, siswa juga menerima pembelajaran seperti yang sudah diharapkan. Jadi pembelajaran tetap berjalan secara maksimal. Itu Pak. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi Bapak nanti akan mencoba mengecek perangkat Bapak, kemudian melibatkan pihak-pihak lain seperti rekan sejawat ataupun sarpras, bahkan melibatkan murid aktif di dalamnya. Ini luar biasa Pak. Mungkin apakah ada yang bisa saya bantu Pak, ataukah ini Bapak sudah punya perasaan tertentu yang kita diperoleh dari percakapan kita hari ini Pak? Sudah Pak, sudah cukup. Saya akan menerapkan apa yang saya peroleh dari kita sharing hari ini supaya saya lebih baik Pak. Baik Pak, kalau begitu kita tutup ya perjumpaan kita hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang ya Pak. Tentunya semoga bermanfaat untuk Pak Albert ke depannya. Terima kasih ya Pak Albert. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengar ungkapan saya Pak Prima. Iya Pak. Salam Pak, selamat siang. Selamat siang Pak Prima.